Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali lagi di channel Obong Asa, obrolan wong biasa yang tak pernah putus asa. Semangat lagi, semangat. Semangat. Ya teman-teman, kembali lagi di channel kita untuk meneruskan cerita kemarin. Iya. Bang Godes ini yang kemarin kan sudah menceritakan kisahnya teman-teman, dari kecil, dari masa SD, terus susah cari makan sampai cari kerjaan. Kemarin sudah diceritakan, dan sekarang meneruskan cerita Bang Godes di kisahnya mulai asmara ya, dewasa ya, dewasa. Ya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan obrolannya dari Mas. Pertanyaan dari Mas. Mungkin tidak hanya kita, tapi teman-teman di YouTube juga pasti sudah tahu. Iya. Bang Godes ini kan boleh dikatakan seorang seniman ya. Iya. Seorang seniman. Apalagi kemarin itu kita kan menceritakan soalnya Bang Godes itu sangat banyak banget. Udah pernah di restoran, pernah di bangunan, bahkan sampai sekarang memasuki eranya, yaitu adalah Bang Godes adalah seorang seniman. Iya. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi atau menjadi motivasi Bang Godes itu menjadi seorang seniman? Nah, ini. Ya. Minta maaf ya sebelumnya. Jadi sebenarnya saya dari dulu itu ya saya mengakui saya anak bodoh ya. Jadi ya ketika saya bingung terus kepepet, ya mungkin karena bakat itu Mas Danu. Saya juga nggak menyangka saya sendiri loh. Artinya saya tak terduga bahwa saya kok bisa seperti ini karena saya jiwanya nekat. Saya merasa orang bodoh, terpaksa saya. Terus saya punya prinsip saya harus bisa. Gitu. Karena saya merasa anak bodoh gitu loh. Tapi memang pada dasarnya senang ya, senang iya. di jiwa seninya itu ada. Terus Ditambah saya itu nekat. ibaratnya itu titis itu tepat loh, tepat sasaran. Bahasanya kalau ada kerjaan apa, ibaratnya ya, saya lihat, saya udah bilang, alhamdulillah saya bisa. Itu yang boleh dikatakan bakat seperti itu. Iya. Saya juga nggak nyangka dulu mau jadi ini, nggak nyangka sama sekali. Iya. Gitu. Soalnya seperti kita ketahui ya, seperti untuk hasil seni dari Bang Godes ini ya. Iya. Yang pertama misalkan seperti hasil dari bikin taman ya, itu memang artistik banget. Iya. Itu memang Bang Godes seperti ciri khasnya. Dan beliau itu memang suka sekali membuat, misalkan taman saja itu beliau itu nggak suka kalau beli yang langsung jadi ya. Iya, nggak suka sama. Sukanya itu misalkan mau ada sampel, misalkan saya mau minta Bang Godes bikinin korek. Bang Godes nggak mau beli cetakan yang langsung korek, enggak. Sukanya beliau itu merakit sendiri. Iya, suka merancang sendiri, mengarang sendiri. Menurut saya itu lebih puas. Iya, lebih sreg ya. Iya, kalau bahkan orang bikin soal hanya nonton mah kecil ibaratnya ya. Iya. Tapi kalau punya inspirasi tiba-tiba, oh saya punya gambaran seperti ini mungkin lebih bagus. Nah itu Itu yang satu lebih dari Bang Godes. Yang kedua, sepeda ya Bang. iya. Sepeda saja itu mungkin teman-teman nggak asing ya, beberapa orang yang salut bahkan penasaran dengan sepedanya dari yang dibuat sendiri ya, Iya. oleh Bang Godes itu sendiri. Satu contohnya adalah YouTuber, yaitu Mas Ganang Setioko saja itu mengakui ya kan, mengakui sepedanya itu unik gitu ya. Iya, emang betul. Terus seperti YouTuber juga, yaitu Mas Antoni ya, dia pun juga mengakui ini sepeda itu unik gitu. Iya. Itu memang sangat luar biasa ya Bang Godes. Iya. Ya karena jiwa seninya itu sih yang bikin beda dari yang lain. Kalau bikin apapun itu pasti beda dan hasilnya luar biasa, bagus. Terus saya juga punya prinsip, maksudnya seperti ini. Saya contoh bikin taman hias. Saya bikin sepeda. Terus saya melukis yang kira-kira saya itu bikin buat kita sendiri enggak. Saya suka, kira-kira orang harus suka. Kalau buat sendiri doang itu kurang bagus namanya. Harus menyesuaikan. Artinya saya bikin kayak ini, orang yang lihat harus ikut senang. Jadi nggak asal ibaratnya gitu. Jadi prinsip dari Bang Godes ini sebagai seorang seniman, yaitu beliau itu mempunyai
sesuatu hal itu tidak memaksakan orang itu harus menyukai pribadi sendiri. Iya. Tetapi beliau itu benar-benar universal, tetapi mempunyai prinsip yang sangat kuat. Gitu, Iya. Bang Gondes. Ya, sangat Iya. kuat, ya. Jadi Bang Gondes kemungkinan kalau bikin misalnya bikin sepeda itu dia menempatkan dirinya menjadi orang lain. Ya, Iya, jadi betul. nggak sesuka sendiri. Saya suka belum tentu di orang lain, tapi Iya. mencoba menjadi orang lain. Jadi hasilnya luar biasa, indah lah. Ya, terus misalkan contoh lagi ini bikin rumah, saya itu suka mengarang penyesuaian. Misalkan zaman dulu, misalkan ya rumah standar ibaratnya ya, Tipe berapa? tipe Kecil lah berapa, ya. biar dipoles ibaratnya itu tampak depannya itu biar keren. Saya suka banget, suka mengarang. Ini penerapannya seperti ini, terus bentuknya seperti ini. Saya suka banget ngarang seperti itu. Ya, dari kesukaannya itu. Iya. Iya. Sekarang kan jenisnya minimalis, kembali lagi kuno ya. Kalau waktu itu kan modelnya itu Spanyol yang bulat-bulat, sekarang kan lurus, minimalisan gitu. Jadi saya suka banget itu. Jadi kalau ketika ada rumah yang seperti ini, oh itu kurang ini. Kalau menurut saya, tapi setelah saya dicek, dibuktikan, orang nyuruh saya, alhamdulillah. Kok beda penampilan, kok bagus banget, mesti habisnya banyak, padahal enggak. Ya karena saya itu punya seni, Iya. gitu. Dan Bang Gondes saya lihat itu beliau juga melihat dari setiap apa yang orang itu pesan, beliau itu juga melihat karakteristik orang itu sendiri. Iya, Enggak betul. asal-asalan, Enggak. mungkin. Misalkan saya dengan Mas Taufik, misalkan pesan rumah pun belum tentu sama kan. Iya, belum tentu. Ya, beli itulah salah satu ciri khas dari seorang seniman, khususnya Bang Gondes ini ya teman-teman. Iya. Lalu yang kedua ini saya mau tanya, Oke. pernah kasmaran nggak Bang Gondes? Oh, saya pokoknya mungkin ya nggak mungkin lah. Intinya ini luber ya, tapi saya terbuka. Bahwa itu ya namanya orang normal ya. Iya. Iya kan? Ya. Itu pasti. Hmm. Cuman terbuka sama enggaknya. Kalau saya ini terbuka. Ya memang. ya. Kasmaran itu ya sampai sekarang lah. Ya namanya orang normal kan yo. Cuman kan ya dibatin aja. Oh. Yang penting sekarang intinya satu. Satu, setia sama istri ya. Iya. Dan mati. Iya. Sebenarnya orang setia itu nggak berarti istilahnya ya kalau ibaratnya makan nggak makan, buat berayan gitu kan, seperti itu. Mana yang ada harus saling menerima gitu. Betul. Iya kan? Iya benar. Makan nggak makan kumpul ya. Iya kumpul, namanya keluarga. Betul. Gitu kan? Betul. Iya. Kalau menurut saya. Berarti beliau ini termasuk sosok yang sangat menikmati hidup. Iya. Dan menikmati apapun kelebihan dan kekurangan dari pasangannya itu ya Bang. Iya betul. Berarti yang diartikan cinta mungkin seperti itu ya. Iya kalau menurut saya kan Iya. orang beda-beda. Iya. Ya, syukur ya mungkin Mas Danu ini Mas Taufik punya kelebihan apa ya? Saya ibaratnya ikut sekolah juga nggak apa-apa. Iya. Ini pendidikan tinggi, karena di pendidikannya 0. Tapi saya kepengen ibaratnya ngikutin orang yang berpengalaman. Iya betul ya. Kita kan namanya sharing. Betul, Iya kan? sama Mas Gondes. Jadi intinya kita jadi pembelajar lah. Jangan iya. merasa bisa apa sudah merasa puas, itu jangan. Lebih baik memang jadi pembelajar, apapun dipelajari. Insya Allah berguna lah. Lanjut, Mas Oke. Dono. Jadi gini Bang Gondes. Oke. Sambil Saya kopi, lihat Bang Gondes. ini kan Bang Gondes itu kan beliau ini orang yang sangat ceria, sama persis kayak Mbak Wongso ya. Iya. Beliau itu suka ketawa, suka ngelucu ya. Padahal kalau saya ngeliat Bang Gondes saja itu kalau dari jauh belum ngomong saya udah ketawa sendiri. Ya karena kamu kan mungkin Mas Jawi ini mudah senyum kali ya. Coba kalau David Nasution gimana aja, iya kan? Karakternya ya. Iya udah karakter kali. Ya mungkin seperti itu. Iya. Jadi gini Bang Gondes, apa sih? Orang pasti kan punya masalah, Iya. punya beban. Iya. Nggak mungkin nggak kan? Pasti punya. Bagaimana sih cara Bang Gondes untuk menghadapi masalah hidup? Pasti kan ada kan? Ada. Tapi kok kelihatannya itu slow banget, Ah. tetap bahagia terus. Iya. Nah ini saya pribadi ya. Iya. Saya itu masalah itu banyak banget sebenarnya. Tapi masalah itu kalau saya pikir saya kan namanya nyari duit susah. Ya. Jadi kalau saya kepikir banget terus saya dipikir permasalahan itu, saya itu pernah mikir seperti itu, saya stres. Terus akhirnya saya punya prinsip. Saya nyari kerjaan bingung, saya punya masalah sama orang. Itu saya kalau pikir itu
saya harus mikir banget. Hmm. Saya itu ibaratnya itu kayak orang stres kan. Akhirnya sakit. Nah, akhirnya kan sakit. Hmm. Nah, terus lama-lama kelamaan pernah terjadi seperti itu. Ah, kalau gini mah saya yang goblok. Mau udah goblok tapi saya sangat goblok. Hmm. Pokoknya kalau ada masalah, prinsip saya itu anggap saja nggak ada masalah. Gitu. Apalagi kalau saya kerja punya masalah kok dibawa, itu menurut saya salah. Ketemu sama teman, saya punya masalah dari rumah kok. Wah, saya punya masalah. Cerita sama teman juga ditanyain diem aja. Menurut saya juga salah. Pokoknya nggak punya masalah. Sebanyak semua orang itu pasti punya masalah. Iya pasti. Iya kan? Iya betul. Itu pelajaran saya tuh. Itu menurut saya itu Benar. pelajaran. Dibawa senang aja. Bawa senang aja, Soalnya- fresh aja. Iya. Daripada nanti sakit malah merugikan ya. Iya, merugikan. Nggak bisa kerja, sakit-sakitan. Waduh, malah masalah tambah masalah. Iya, orang dulu ya. Hmm. Dulu itu saya sampai sekarang itu paling hobi. Mungkin sampai kakak kalau saya umurnya 100-an tahun bahasanya saya hobi banget juga. Ada musik pasti saya goyang. Oh. Joget, senang Joget. Berarti kesenian musik pun Bang Gode suka ya? Oh. Suka banget. Pak, Dulu nih, kelas 2 saya ya, kelas 2. Namanya Andi Astoto, jualan obat herbal di lapangan Karanganyar. Saya joget jaipong, judulnya Jugalah Satu, Daun Pulus. Itu saya masih kelas 2 dikasih uang 200 perak. Saya waktu itu botak, suka botak. Oh, botak dulu. Bahasanya gundul. Kalau Jawa Iya. nggak ada rambutnya. Saya joget, saya kepin dapat duit kok, gitu kan? Saya tampil. Alhamdulillah itu dicari-cari sama Pak Andi Astoto, orang Cilacap. Demi Allah saya ngomong. Luar biasa, luar biasa. Dicari-cari. Itu yang botak mana, anak mana. Bila perlu saya bawa terus buat penarik orang ini pada beli obat, ada selingannya joget. Iya. Pernah saya. Makanya sampai sekarang saya hobi banget sama musik. Tapi lucunya musiknya saya musik-musik daerah Jawa Baratan. Oh, kesukaannya boleh Jawa Baratan. Iya, Ya kendangnya itu Heeh. ini. Bang Khas Haris kan banget. pinter ngendang juga. iya, itu seperti itu Mas Anu. Oh, bagus. Luar biasa. Ya intinya berarti buat menghadapi biar nggak stres segala macam, yaitu hiburan lah. Misalkan Ya, dari pertuangan kayu juga bikin lemari model apa aja, saya itu tanpa nyontek. Nah, kalau tidak saya bikin, tukang yang udah senior tuh bisa ada pokoknya anak margasan namanya Prio, Iya iya. pernah di Rio, sekarang masih ada itu. Itu malah kadang-kadang, bro kok kamu, terus waktu itu kan saya udah panjang, bro kok kamu bisa ngarang seperti ini? Ya memang saya kreatif, saya suka ngarang, gitu loh. Nah, sekarang gini Bang Unes. Iya, Kita kan kenal Bang Unes lama ya, Iya. Mas Danu. Dan mungkin kalau saya malah dari kecil lah udah Iya. tahu Bang Unes ini. Ini Bang Unes di kisah asmaranya iya, kan 2 kali nikah ya. iya. Betul. Nah, ini Mas Gondes ini, tapi mohon maaf sebelumnya, Iya, nggak apa-apa. mau apa kalau misalnya kita tanya itu diceritakan kira-kira keberatan apa enggak? Enggak keberatan. Keberatan. Iya. Nah, bisa coba diceritakan Bang Gondes Nah, silakan. kisah cintanya bisa 2 kali menikah itu seperti apa, dan yang pertama kegagalannya itu seperti apa? Siapa tahu bisa ada motivasi Buat buat teman-teman. teman-teman. Nah, Masih tetap semangat, spiritnya Semangat, luar biasa iya. masalahnya teman-teman. awal cerita saya menikah lagi, kasmaran itu artinya ya yang terakhir, yang artinya saya terus menikah lagi sama yang bini sekarang. Iya. Itu ceritanya dari awal. Dari awal saya sengsara banget, artinya itu susah. Punya anak 2, ya kan? Cewek sama cowok. Iya. Itu tapi menurut saya itu susah, saya itu tetap bahasanya itu saya itu kaya, artinya kaya itu saya dikasih ibaratnya, yang nggak ibaratnya sehat, selamat, waras, anak bisa gede. Iya. Tapi dianggapannya orang yang nggak suka sama saya pasti ada Iya pasti. satu keluarga itu di pihak keduanya lah ibaratnya ya, itu sama sekali katanya saya nggak pernah ngurusin. Gedenya dia sama
saya nyari duit aja ke Dipo Pasir. Oh, jadi mau Kalau nggak ada proyek. Dipo Karanganyar pun dulu saya yang nyari bekonya itu, Iya, iya. yang buat itu sama almarhum Pak Pur itu. Terus sama lama terus gini. Namanya itu yang bini dulu itu ya. Namanya Kasianti itu. Itu mau keluar negeri, saya siap. Syaratnya ya yang penting kamu jujur. Terus pokoknya saya dukung lah. Terus saya pokoknya intinya pokoknya yang penting kamu jujur. Terus saya di sini juga ngurusin anak. Tapi anggapan orang yang nggak suka sama saya itu nggak ibaratnya nggak tanggung jawab. Saya diem aja orangnya. Ketika dia itu berangkat sudah izin, saya bikin surat ini sampai saya mau berantem sama itunya apa? Kalau yang suka bawain ke agent. nah bukan agent. Kalau yang di kampung ibaratnya kayak kamu nyari orang Ya, calonnya lah, calonnya sampai mau berantem itu pernah lah. Terus kalau ketika saya pamit bahwa anaknya itu bini saya itu mau keluar negeri, malah orang tuanya itu menghindar, katanya saya itu nelangsa, katanya anak saya aku mau ke sono ini yang mau merantau. Tapi ketika mungkin kalau udah berhasil waktu itu memang ya anggapannya dia itu ya ini anak saya, terus ini udah berhasil, itu berhasil. Terus saya ngomong, ini saya tahu kamu gaji sekian selama 2 tahun kamu harus membawa uang kalau nggak salah berapa ya, 17 juta Pada masa itu. iya, ke Singapura pasti kamu resmi, kamu bener. Tepat saya hitung, Pulang uangnya memang segitu. iya Berarti istrinya benar gitu. benar. Nah terus lagi mungkin orang ketagihan kalau udah ke luar negeri, tapi saya bukan berarti saya suka bahwa bini saya itu keluar negeri. Tetap saya kerja sampai sekarang itu, sekalipun bini yang sekarang ini ke Jakarta merantau, tetap saya itu semangat kerja, nggak pernah bahasanya saya nganggur, tetap Berarti semangat. mohon maaf, berarti Bang Wali itu sebenarnya nggak setuju ya waktu Iya. itu ya? Nggak setuju istri ke luar negeri gitu. Iya, ya Cuma karena- setuju dari pihak orang tua. Nah terus saya belum cerai, masih lanjut Iya. sampai bikin rumah awal fondasi. Iya. Lanjut lagi istirahat 1 tahun, terus dia niat ke Hong Kong. Nah sampai dia cerita ngomongnya gini, saya ke Hong Kong ya Pak, ya nggak apa-apa, yang penting kamu tujuan benar gitu kan. Saya nggak ada masalah sama sekali. Saya bahasanya kepala dingin, terus enjoy lah, ibaratnya itu romantis saya. Nah, terus ketika mau berangkat juga orang tua nggak pernah dikasih pamit, dia nggak mau ke ladang. Terus akhirnya kan berhasil, dia kan berarti S2X ya itu ya, berarti kan Sudah bahasa- pernah. ya udah pernah kan, berarti cepet waktunya. Selama 2 bulan dia ini sekolah dulu bahasa Hongkong tuh di Cilacap, di Mega Buana katanya. Terus saya prinsipnya gini, saya itu bini saya mau ke Hongkong harus makan apa ibaratnya kesukaan dia, saya beliin. Soalnya kalau makan di sana kan rame-rame, apa adanya. Ya benar. Terus saya merantau ke Cilacap, borong-borong kolam hias buat makan dia. Makanya temennya anak Kebumen pada nangis sama Kasianti sama saya, karena bini kamu adalah laki kamu kok setiap banget, terus besok terus tiap minggu, sampai saya ikut kenyang dibeliin macem-macem gitu ya kan. Terus setelah dia berhasil ibaratnya lolos, langsung berangkat mau terbang ke Hong Kong, itu terakhir itu di Kalideres Cengkareng di PT itu. Itu saya merantau di sono, Ngikut lah ya. ikutin, pokoknya jangan sampai kelaparan kamu mau berangkat. Iya. Saya tanggung jawab besar banget, dapat borongan juga, saya kolam juga, sampai saya ninggalin uang di sono, sampai ibaratnya saya mau uang banyak, ntar buat tambahan lagi, ntar saya minta sama bos, sampai bosnya itu yang dibikin kolam itu ya, ini jujur nih, orangnya stroke, sampai ngomong namanya Pak Pendi, Mas Gondes, kalau saya kan udah kena penyakit ini, kalau kamu cariin dukun lah,
nanti saya kasih satu rumah nih, satu kapling ini buat kamu, saya hadiahin. Saya nggak sanggup. Pada waktu itu saya mau nyari Mbah Kiman nggak mau. Setelah terbang, ya alhamdulillah, sampai saya dipuji-puji sama security juga. Saya begitu datang ke situ langsung ibaratnya hormat karena saya tahu triknya security itu, kasih rokok, nasi, langsung Bang Gones yang ngomong ya kasih nanti ya silahkan masuk. Kalau yang lain diem aja ya dicuekin. Itu pengalaman saya. Ketika terbang udah berhasil 3 tahun beli ini saya kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin ada kejadian saya bisa juga. Cuman kalau saya kan sebenarnya nggak ada masalah sama dia, tapi mungkin dari pihak berapanya saya itu nggak tahu. Yang akhirnya saya cerai. Iya. Itu Mendapat istri yang sekarang. ya, tapi saya punya sama sekali nggak menurut apa sama sekali, keluar membawa baju doang. Saya benar nangis batin, kasihan sama anak. Tapi memang mungkin jodoh seperti itu ya, sampai situ. Jadi saya terpaksa, daripada saya ini jujur saya sendirian terus, punya uang habis, otaknya sampai bahasanya itu minum yang nggak jelas, sampai depresi saya. Depresi itu kayak orang gila, minum. Terus saya sadar lama saya harus nyari teman. Saya pribadi nih nyari teman. Ya ini namanya saat ini sekarang. Yang sekarang ini. Ya alhamdulillah dia itu sayang sama anak saya. Saya juga sayang sama anak dia. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Cita. Itu. Sampai Terus sekarang tadi itu. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah hidup normal. Ya, Rezeki alhamdulillah ada ya. terus. Alhamdulillah. Nah, Terus saya juga sangat bersyukur sama Yang Maha Kuasa itu, kalau saya punya skill nyari duit, bahasanya itu saya pantang mundur lah. Artinya karena saya bisanya di proyek ya di proyek seperti itu. Mas Taufik gitu. Cerita saya ini loh. Luar biasa. luar biasa dari Iya. kisah perjalanan asmaranya Bang Gones kan Iya. ya luar biasa lah ya. Iya. Emang nggak bisa ngomong Nggak apa-apa. bisa ngomong apa-apa. Ya. Ya orang namanya situ Gones, anak nggak bisa ngasih makan, nggak punya apa-apa, bawanya apa sih? Ya sakit banget. Saya merantau ke Jakarta alhamdulillah. Ya tahu ya namanya rezeki kan ya. Iya. Mesti ada aja. Ya. Gitu. Ya alhamdulillah beli ledegan bahasanya itu ya alhamdulillah Kebeli lah ya. kebeli. Gitu. Tapi saya sifatnya nggak dendam. Silahkan. Bahasanya orang tua bekas muda ibaratnya mau siapa aja mau dendam sama saya, silahkan asal kuat aja. Saya orangnya enjoy aja. Saya mau kaya seperti ini, sengsaranya seperti ini. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi saya pokoknya netral, silahkan lah. Pokoknya prinsip saya yang penting usaha terus pokoknya pantang mundur kalau saya. Luar biasa. Yang penting semua. nyari duit halal. Betul. Itu saya. Betul. Prinsip itu. Mantap. Topik. Masih ada pertanyaan? Mungkin Eh. pertanyaan terakhir apa ya Mas Danu? Gini Bang Gones, setiap orang itu kan mempunyai spirit hidup, Ya betul. pasti ada kan Ada. penyemangat hidup. Apa yang menjadi penyemangat Bang Gones dalam hidup sampai saat ini? Ini saya ya penyemangat saya. Siapa itu sosok orangnya? Kalau saya sendiri ini ya, saya semangat hidup seperti ini. Kalau saya itu ibaratnya apa sih yang dipikir bahwasanya orang kok harus ibaratnya pusing, harus menyesal, harus apa ibaratnya nggak bisa cari duit. Kenapa? Pasti harus bisa. Tergantung kondisinya di hati, niat, iya kan? Iya. Penyemangat hidup saya seperti itu. Terus saya semangatnya lagi apa? Ya alhamdulillah anak udah gede, sekalipun dia tahu siapa yang mau ngurusin ibaratnya apa namanya mendanain ini silakan. Yang penting saya itu prinsipnya punya anak juga saya tanggung jawab, ya kan? Jadi semangat saya itu seperti itu. Saya selagi masih sehat, ya pokoknya saya berusaha pantang mundur. Artinya nyari duit. Semangat saya bisa punya skill ini. Jadi saya itu nggak pernah pusing. Bahasanya seperti itu. Saya bikin enjoy terus, gitu. Penyemangat saya itu seperti itu. Saya semangat banget pokoknya.
Lalu seseorang yang menjadi penyemangat Bang Gones hingga saat ini siapa itu Bang? Ya saya sekarang ini. Istri yang sekarang yang ya. Iya. Luar biasa. Berarti sangat mencintai dan istri yang sekarang ini. Ya namanya gimana lebar ya. Kalau saya nyari lagi juga nggak bener, ya kan? Ini Bang Gones. Ya cukup kayak gini aja bahasa. Pesan untuk istri Bang Gones Yang sekarang coba disampaikan. Nah, istri yang sekarang ya. Oh, iya. pesannya. Saya Terima kasih ya, Pak alhamdulillah, Gimana. terima kasih banget. Terus dia juga pengertian sama saya juga pengertian juga sama dia. Sebenarnya dulu juga kayak gitu, sama. Sifatnya itu bahasanya kalau ngasih apa-apa ya ikhlas, terus nggak punya rasa dendam sama sekali, gitu kan? Iya. Sama punya masalah ya diem, silakan ngomong apa silahkan. Namanya orang kan banyak kejelekannya. Tapi kalau dipikir misalnya saya harus dendam, buat apa sih? Menambah dosa. Betul. Nanti saya dimarahin sama itu Pak Ustadz Khalil, iya kan? Iya, iya. Orang saya udah mengikuti dia buat pelajaran saya, jadi YouTuber ini. Alhamdulillah ya, saya merantau ke Jakarta pulang ke sini, saya nggak menyangka juga yang diminta sukses. Saya terima kasih dari ini ibaratnya teman-teman saya semua, biarpun toh ibaratnya kayak sampean sama ente ini ya ibaratnya ya, itu lebih muda, saya hargain juga sama kamu. Gitu. Orang saling menghargai apa? Oh, iya. Jeleknya sih. Iya, malah sangat nikmat banget. Nah, seperti itu. Jadi punya sifat itu yang nasional. Dari kecil orang tua, saya selambauyah bahasanya. Saya itu ikutin seperti itu. Oke. Atas yang terakhir ini Bang Gones, Oke. kita tutup. Ya. Apa pesan-pesan untuk anak milenial atau generasi Z zaman sekarang Bang Gones? Sekarang Ya, untuk dalam tanda kutip untuk berjuang atau memiliki semangat seperti yang Bang Gones pegang saat ini. Ya, kalau Untuk anak muda zaman sekarang. anak muda zaman sekarang seperti ini. Kita masih muda bahasanya ya. Kita ya ada yang misalkan masih muda kok udah menikah, terus yang masih bujangan ya, ya. Itu harus semangat untuk kedepannya. Dalam arti apalagi kok usaha misalkan ya. Nah sekarang kalau menunggu, ibaratnya saya mau masih muda nggak bingung orang nggak punya tanggungan ini, itu justru malah salah, Iya. iya kan? Iya. Justru harus semangat, masanya gini, belum tentu orang tua mampu. Sekarang kamu mandiri, orang tua pasti senang, iya kan? Apalagi kalau punya tabungan untuk kedepannya, syukur orang tua kasih lebih bagus lagi. Kalau enggak ya gimana lagi, namanya orang tua. Saya udah usaha kayak ini, orang tua kok syukur ya ada badan lagi ditambahin ditabung kan Iya. ada buktinya. Kan otomatis jadi orang tua senang, anak juga perhatian sama orang tua kan bagus kan, Iya, seperti iya. itu. Nah itu Jadi harus punya semangat untuk Semangat. masa depan supaya lebih baik, Berpikir ke supaya depan ya. bisa Iya. membagikan orang tua ya, bagi Iya. yang single, apalagi kalau yang sudah menikah bisa membagikan anak istri Nah. dan juga kedua orang tuanya. itu wajib. Itu lebih baik. Iya wajib. Oke, jadi begitu teman-teman, kisah dari Bang Gones sangat luar biasa sekali. Iya. Seorang Bang Gones, beliau juga seorang YouTuber juga Bang Gones ya. Alhamdulillah ini demi apa bahasanya itu Iya. apa namanya Masa depan. masa depan juga. Iya. Ini jangan buat mimpi, bahasanya mimpi lah ya. Iya. Ya apa pokoknya nggak ada lah YouTuber itu ketinggalan, nggak ada. Iya. Tinggal kita aja Ya, Iya kan? konsisten. konsisten. Iya. Gitu. Terus banyak bikin video Ya, bahasanya itu buat celengan. Iya. Saya sambil kerja, nyari duit, tiba-tiba meledak YouTube-nya. Terus pengikutnya banyak, fan-nya banyak, alhamdulillah dukung saja sama channel Alam Ilusi, ya kan? Ya seperti itu teman-teman. Oke. Di channel ini kita obrolan seperti ini, cerita kehidupan, curhatan dari Curhat. masalah-masalah orang-orang. Gak apa-apa, siapa tahu teman-teman juga bisa bermanfaat lah buat, Iya. buat yang di rumah Nah, sambil nyantai, ngopi, ngerokok. ya, terus terakhir saya ini ya, Iya. maaf ini semuanya saudara yang di mall di Amerika Serikat, yang di Jepang. Uni Soviet, di Jepang, di Indonesia, saya minta Taiwan. maaf. Pribadi saya ini seperti ini, saya sendiri. Yang lain kalau ada seperti kayak saya jangan kayak saya lah, cukup saya aja. Terus saya bukan berarti nyindir orang lain, terus orang lain loh kok kamu ngomong kayak gitu sama kayak saya nggak tahu, intinya itu ini saya pribadi loh, Pengalaman pribadi terbuka ya. pengalaman pribadi. Ambil Ya, sisi sebelumnya positifnya. ya minta maaf ya semuanya seperti itu. Ambil sisi positif dari cerita Bang Gones, Iya. kisah Bang Gones, dan buang jauh-jauh yang negatif. Ya sementara seperti itu teman-teman, silakan Oke. ditutup Mas Danu. Oke, begitu ya teman-teman, dan
Yang penting pesan-pesan dari Bang Gondes, tetap semangat, jangan pernah putus asa, Iya, betul. dan selalu harus siap dengan hal-hal baru yang wajib kita pelajari. Pelajari. Iya. Belajar, 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 belajar. Iya. Itu ya teman-teman, cukup sekian di Obong Asa, obrolan wong biasa Biasa. yang tidak pernah putus Putus asa. asa. Cukup sekian, akhirul Oke. salam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.